Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Apakah semua sehat? Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Jadi pembelajaran nanti saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan politik yang terjadi di Indonesia sejak awal kemerdekaan. Jadi sebelum saya memulai pelajaran nanti akan ada beberapa tugas, tapi bukan tugas individu, yakni tugas kelompok. Saya tahu kalian lebih suka mengerjakan tugas kelompok daripada tugas individu. Namun sebelum kita memulai pelajarannya, mari kita memulai dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, doa selesai. Jadi kita absensi dulu ya sebelum kita memulai pelajaran. Jumlah kalian satu kelas 26 orang ya? Apakah masuk semua ini? Masuk semua ya. Jadi saya di sini akan membagi beberapa kelompok menjadi 4 kelompok. Satu kelompok nanti akan terdiri dari 6 sampai dengan 7 orang tiap kelompoknya. Karena di sini saya akan membagikan kepada menjadi 4 kelompok. Kalian kelompoknya membagi sendiri apa saya yang membagikan? Ayo, kalian membagi sendiri apa saya yang membagikan? Saya saja yang membagikan. Nanti kalian kelompoknya biar enak saya urutkan aja lewat melalui absen kalian masing-masing. Jadi kelompok 1 nanti absen 1 sampai absen 7. Kelompok 2 absen 8 sampai dengan absen 13. Dan kelompok 3 absen 14 sampai dengan absen 20. Dan kelompok 4 sisanya tadi absen 21 sampai dengan 26. Baik, silakan kalian kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Di sini saya akan menempelkan medianya timeline. Ya, ini merupakan media timeline ya. Ada yang tahu timeline? Timeline itu bahasa Inggris loh. Ada yang tahu arti timeline? Time itu waktu dan line itu garis. Jadi garis waktu ya ini. Jadi dari awal kemerdekaan ini berurutan ke masa demokrasi, ke masa Orde Baru. Ini peristiwa-peristiwanya dan sampai pada masa reformasi sampai pada tahun 2009 ini. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi yang panjang ini, tapi dengan waktu yang sangat singkat ya. Karena nanti sisanya akan saya tugaskan kepada kalian, kepada kelompok-kelompok tadi yang sudah dibentuk. Jadi pertama ini ya, pada awal kemerdekaan. Awal kemerdekaan itu dimulai pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Nah, dalam awal kemerdekaan ini suatu negara ketika pertama kali merdeka dari penjajahan, yang pertama kali dibentuk itu apa? Tentu saja ini membentuk struktur pemerintahan. Tanpa struktur pemerintahan, negara tersebut tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Dibentuk dulu struktur pemerintahannya seperti pemilihan presiden, pembentukan menteri, dan lain sebagainya. Itu dibentuk pada awal kemerdekaan ini. Kemudian peristiwa selanjutnya yaitu perubahan bentuk negara menjadi RIS. Ada yang tahu RIS itu apa? Republik Indonesia Serikat. Jadi sebelum
perubahan. Kenapa ini dikatakan perubahan? Karena pada awal kemerdekaan ini bentuknya itu bukan serikat, melainkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nah, kemudian dirubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Kenapa dirubah? Nanti silakan kalian cari tahu sendiri. Kemudian melalui beberapa peristiwa kembali lagi bentuk negaranya menjadi negara kesatuan. Nah, jadi di sini awal kemerdekaan ini pembentukan struktur pemerintahan dengan bentuk negara kesatuan, kemudian dirubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau disebut dengan RIS, kemudian kembali lagi ke negara kesatuan. Setelah negara kesatuan lagi, masuklah kepada masa demokrasi liberal dan terpimpin. Nah, periode waktu untuk demokrasi liberal dan terpimpin ini berkisar pada tahun 1950 sampai dengan 1965 ini. Nah, pada masa demokrasi liberal dan terpimpin ini diawali dengan pergantian kabinet. Jadi sebelumnya kabinet-kabinet itu sudah dibentuk pada awal kemerdekaan. Kemudian pada masa demokrasi liberal dan terpimpin ini, kabinet-kabinet ini ada perubahan seperti ini. Jadi kemudian banyaknya kabinet itu nanti akan saya tugaskan pada kalian sendiri untuk kalian teliti sendiri. Kalian cari buku referensi untuk bacaan ini. Kemudian dari sini ada pemilu 1955. Ini tertulis 1995 ya. Ini salah ini. Yang benar 1955. Nah, pemilu pertama yang ada di Indonesia ini. Kemudian setelah pemilu selesai dimunculkan di sini ada Dekret Presiden 1959. Jadi Dekret Presiden ini menandai akhir dari masa demokrasi liberal terpimpin ini ya. Namun di sini ada tahun 1965. Nah, di tahun 1905 ini muncul sebuah gerakan dari sebuah partai politik, yaitu G30 SPKI. Jadi PKI itu merupakan sebuah partai politik yang ada di Indonesia dan itu sah, sebuah partai politik. Kemudian setelah peristiwa tersebut, G30 SPKI tanggal 30 September itu menandai akhir dari masa demokrasi ini, akhir dari masa demokrasi liberal dan terpimpin. Kemudian masuki masa baru, yaitu di sini masa Orde Baru, yaitu dimulai pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Nah, di akhir masa demokrasi Orde Baru ini 1998, di situ juga terdapat sebuah peristiwa yang sangat heroik menurut saya dalam sejarah ini. Nah, di awal masa Orde Baru ini diawali dengan pembubaran PKI. Nah, jadi di awal masa Orde Baru ini PKI dan organisasi masanya itu dibubarkan. Setelah peristiwa yang terjadi di masa demokrasi liberal dan terpimpin, di masa Orde Baru PKI dan organisasi masanya itu dibubarkan karena dianggap tidak sama dengan tujuan negara. Kemudian partai politik yang ada di Indonesia saat itu disederhanakan. Di sini ada penyederhanaan partai politik. Nah, setelah penyederhanaan partai politik ini di sini ada pemilu. Nah, pemilu ini berkisar pada tahun 1971 sampai dengan 1997. Di sini terjadi beberapa kali pemilu, namun yang terpilih hanya satu orang. Maksudnya dari beberapa pemilu itu hanya satu presiden yang terpilih di sini. Meskipun pemilu ada banyak calon, namun yang terpilih tetap ada satu orang, hanya satu saja. Dari periode ke periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, itu hanya satu orang itu aja yang terpilih.
Nah, setelah pemilu ini ada satu peristiwa, yaitu dui fungsi ABRI. Ada yang tahu peristiwa dui fungsi ABRI? Jadi di sini dui fungsi ABRI itu dua fungsi ABRI. ABRI itu apa? Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, atau sekarang yang kita kenal dengan TNI. Jadi di sini ABRI diberi dua tugas sekaligus, yaitu tugas menjalankan keamanan dan ketertiban. Jadi dulu itu tugas keamanan negara, keutuhan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia itu dipegang oleh ini ABRI, sekaligus tugas ketertiban. Dan dimaksud tugas ketertiban itu adalah tugas yang sekarang ini dijalankan oleh polisi atau Polri itu. Jadi dulu itu tugas itu dijalankan oleh ABRI ini. Nah, tadi kan saya bilang di akhir masa Orde Baru ini ada sebuah peristiwa ya. Jadi di akhir masa Orde Baru ini, tepatnya pada tahun 1998 ini, ada sebuah peristiwa yang sangat besar yang terjadi di Indonesia, melibatkan seluruh elemen masyarakat, terutama mahasiswa. Nah, di tahun 1998 ini terjadi sebuah unjuk rasa besar-besaran yang terjadi di seluruh Indonesia. Nah, unjuk rasa tersebut bertujuan itu untuk melengsarkan presiden pada kala waktu itu. Jadi presiden waktu itu berkuasa memimpin Indonesia ini selama 32 tahun. 32 tahun hanya dipimpin oleh satu orang, dan meminta dui fungsi ABRI ini dihapuskan. Kemudian setelah itu masuk pada masa reformasi. Jadi peristiwa yang tadi itu menandakan awal masa baru di Indonesia, yaitu reformasi. Masa reformasi ini berlangsung sekitar tahun 1998 sampai dengan saat ini. Namun di sini saya akan menjelaskan sampai dengan pemilu yang terjadi pada tahun 2009 saja, yaitu pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, pada masa reformasi ini terjadi banyak berbagai perubahan, yaitu reformasi politik di Indonesia ini. Banyak sekali perubahan yang dilakukan berkat aksi pada tahun 1998 tadi. Jadi perubahan itu, peristiwa tadi itu membawa perubahan yang sangat besar bagi Indonesia, bagi perpolitikan yang ada di Indonesia ini. Kemudian terjadi pemilu pada tahun 2004 sampai tahun 2009 ini ya. Periode 2004 sampai 2009. Nah, di sini ada pemilu presiden yang adil menurut saya. Jadi di berbagai peristiwa ini, pada awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal terpimpin, Orde Baru, dan masa reformasi ini merupakan peristiwa perkembangan politik yang ada di Indonesia, dimulai dari awal berdirinya negara Republik Indonesia sampai dengan masa saat ini, kepemerintahan Jokowi. Namun di sini saya hanya menjelaskan pada tahun 2009 saja. Ada yang perlu ditanyakan dari materi yang begini? Ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham semua? Nah, jika kalian sudah memahami tentang materi ini, nanti saya akan memberikan sedikit tugas kepada kalian. Sedikit ya, nggak banyak. Sedikit saja tugas dikerjakan berdasarkan kelompok. Nah, dikumpulkan hari ini juga nanti. Sudah paham? Oh iya, saya belum menjelaskan tugasnya ya. Jadi kelompok 1 ini nanti akan menjelaskan mengenai awal kemerdekaan. Kelompok 2 masa demokrasi liberal terpimpin. Yang ketiga masa Orde Baru. Kelompok 4 masa reformasi. Nah, jadi nanti tugas kalian itu menjelaskan setiap poin-poin ini. Poin-poin ini kalian jelaskan, kalian jabarkan.
Seperti contoh ya, kelompok pertama menjelaskan mengenai awal kemerdekaan. Nah, di awal kemerdekaan ini kan ada beberapa peristiwa, yaitu pembentukan struktur pemerintahan, perubahan bentuk negara, dan kembali ke bentuk negara yang sebelumnya. Nah, dalam poin pembentukan struktur pemerintahan ini, nanti saya minta untuk menjelaskan apa saja pembentukan struktur itu seperti apa saja. Jadi di pembentukan struktur pemerintahan ini ada beberapa peristiwa ya, seperti pemilihan presiden, siapa yang terpilih, dan lain sebagainya. Nanti kalian cari sendiri di buku, ada itu. Kemudian di perubahan menjadi negaralis. Nah itu tanggalnya, tahunnya, hari bulannya itu apa saja, kemudian perubahan, mengapa kok bisa terjadi perubahan ini, dan bagaimana apa saja yang bentuk negara kesatuan, dan dari situ seperti apa saja negara bagiannya, di sini juga apa saja, itu nanti kalian akan jelaskan. Kemudian kembali lagi ke negara kesatuan. Nah, sini tahunnya berapa, kenapa kok bisa kembali lagi ke negara kesatuan, peristiwa apa saja yang terjadi di sana. Nanti kalian akan buat menjadi tabel aja ya, biar mudah. Ini sama berlaku untuk semuanya, yaitu masa demokrasi liberal, orde baru, dan reformasi. Ini nanti tugasnya sama, menjelaskan pergantian kabinetnya itu apa, siapa saja, pemilunya itu bagaimana, dan dekret presiden itu seperti apa. Kemudian di sini pembaharan PKI dan organisasi masanya itu bagaimana. Kemudian penyederhanaan partai politik itu seperti apa. Pemilu yang terjadi 1971 sampai dengan 1997 itu bagaimana. Kemudian dui fungsi ABRI kan, jadi intinya kalian jelaskan setiap poinnya ada di sini ini. Kalian jelaskan. Paham? Nah, jadi begini ya, saya balik dulu ini. Ya, saya buatkan itu tabelnya. Jadi tugas kalian nanti seperti ini. Kalian buat beberapa tabel. Jadi nanti kalian buat tabel seperti ini. Nomor, kemudian di sini ada peristiwa. Ini nanti penjelasan atau deskripsi perkembangan. Deskripsi perkembangan. Nah, di sini nanti peristiwanya tadi seperti itu, seperti dekret presiden, kemudian deskripsi perkembangannya itu seperti apa saja, mulai dari tahun, tanggal, bulan, itu jelaskan secara rinci di sini nanti. Sudah paham mengenai tugasnya ini kan ya? Nanti kalian akan saya beri waktu kurang lebih sekitar 20 menit untuk berdiskusi. Kemudian nanti setelah kalian berdiskusi, akan saya lanjutkan dengan presentasi ke depan. Satu kelompok per kelompok ya, per kelompok maju satu persatu ke depan, menjelaskan mengenai hasil diskusinya tadi ke kelompok yang lain, dengan kelompoknya sendiri maksudnya. Menjelaskan ke depan, presentasi, nanti akan dinilai oleh kelompok-kelompok yang lainnya. Jadi ketika kalian selesai berdiskusi nanti, kalian akan mempresentasikan maju satu kelompok satu persatu dengan waktu yang sedikit saja, nggak usah panjang-panjang, soalnya nanti kan ada 4 kelompok, jadi biar nggak lama-lama gitu. Nanti bagi presentasi, kemudian tanggapan dari kelompok lain juga. Sekarang kalian bisa mulai untuk berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Tapi jangan ramai, jangan ada yang ramai, jangan ada yang gaduh. Yang rapi dan teratur ya.
waktu untuk berdiskusi kurang 5 menit lagi ya. Gimana? Udah hampir selesai apa masih belum? 5 menit lagi waktunya nanti akan habis. Waktunya kalian untuk presentasi satu persatu. Tapi nanti majunya tidak urut. Nanti akan saya acak. Jadi belum tentu kelompok satu yang masih duluan. Jadi kalian semua harus sudah siap. Baik ya, ini waktunya sudah habis. Kalian waktunya untuk maju satu persatu. Nanti ini siapa yang mau maju duluan? Kelompok 1, 2, 3, 4. Siapa yang mau maju duluan? Baik, nanti saya akan mulai dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 akan presentasi ke depan. Sini lebih dulu. Silakan kelompok 3 untuk maju untuk presentasi. Baik, ini kan semua kelompok sudah presentasi ya. Jadi saya akan menyimpulkan mengenai materi yang sudah dipresentasikan tadi. Saya akan buka lagi. Nah, seperti ini ya. Seperti yang tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok pertama, yaitu pada awal kemerdekaan. Nah, di awal kemerdekaan ini kan terjadi pembentukan struktur pemerintahan. Dalam pembentukan struktur pemerintahan ini terdapat beberapa peristiwa seperti yang dijelaskan tadi oleh teman kalian, yaitu terjadi pengesahan UUD 1945. Kemudian peristiwa kedua yaitu pemilihan Presiden Soekarno-Hatta. Namun pemilihan Presiden Soekarno-Hatta ini tidak dilakukan secara demokrasi, ya, tapi secara aklamasi. Jadi presiden itu ditunjuk kemudian diangkat menjadi presiden dan wakil presiden. Hal itu dikarenakan Indonesia baru awal pemerintahan, jadi masih butuh pemimpin dengan segera. Jadi tidak akan sempat pemilihan umum seperti yang sekarang ini. Kemudian setelah membentuk pemilihan presiden, jadi di awal kemerdekaan tadi seperti yang sudah dijelaskan, itu Indonesia hanya terdiri dari 8 provinsi. 8 provinsi. Sekarang kan sudah 34 ya, 34 provinsi. Jadi dulu itu awal pembentukan itu hanya ada 8 provinsi. Kemudian di pembentukan struktur pemerintahan ini juga dibentuk sebuah badan pertahanan negara yang dinamakan TKR. Kalau sekarang kan TNI. Jadi dulu ini namanya TKR. Selain itu di sini juga dijelaskan ada sebuah peristiwa yaitu pembentukan menteri-menteri seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, seperti itu. Nah, itu tadi yang belum dijelaskan oleh kelompok 1. Saya tambahkan itu 1. Kemudian ini ada setelah pembentukan struktur selesai, kemudian ada perubahan bentuk negara. Tepatnya di sini pada tanggal 23 Agustus 1949, bentuk negara Indonesia itu berubah menjadi negara kesatu, dari kesatuan menjadi serikat. Hal itu ditandai dengan pada tanggal 29 Agustus 1949 itu ada konferensi di Den Haag, Vietnam, di Den Haag sana ya. Jadi di sana itu Indonesia mendapat pengakuan kemerdekaan dari siapa? Ayo, dari Belanda. Indonesia mendapat pengakuan kemerdekaan dari Belanda. Kemudian Indonesia merubah bentuk negara menjadi serikat. Nah, ketika menjadi serikat ini tidak ada lagi provinsi-provinsi seperti dulu, namun diganti menjadi negara-negara bagian. Jadi Indonesia itu terdiri dari beberapa negara bagian, seperti Amerika Serikat saat ini ya. Jadi dulu Indonesia juga pernah bentuk serikat, jadi mempunyai beberapa negara bagian yang ada di Indonesia ini. Kemudian dasarnya itu Undang-Undang Dasar
1945 itu sudah tidak diberlakukan lagi, berlaku tapi hanya untuk negara bagiannya. Namun untuk dasar keseluruhannya yaitu Indonesia menggunakan UUD Republik Indonesia Serikat atau yang biasa disebut dengan Konstitusi RIS. Seperti itu di sini. Tadi sudah dijelaskan semua peristiwa-peristiwanya oleh kelompok satu tadi. Nah, setelah diganti menjadi Republik Indonesia Serikat, kemudian diganti lagi menjadi Negara Kesatuan. Nah, hal ini dikarenakan pembentuk negara serikat itu kurang cocok dengan Indonesia, sehingga diganti lagi ke Negara Kesatuan. Nah, di Negara Kesatuan ini maksudnya RIS dibubarkan, diganti ke Negara Kesatuan itu tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1950. Nah, setelah pada masa awal kemerdekaan, setelah kembali ke bentuk Negara Kesatuan, selanjutnya itu memasuki masa baru, yaitu masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Nah, pada demokrasi liberal dan terpimpin ini terjadi beberapa kali penggantian kabinet, yaitu sebanyak 7 kali. Nah, pada sistem demokrasi liberal ini menggunakan sistem demokrasi liberal. Dalam sistem ini pemerintah dipimpin oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara. Setelah mengalami pergantian kabinet sebanyak 7 kali yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2, selanjutnya masuk dalam fase pemilu 1955. Nah, dalam pemilu 1955 ini terjadi pemilihan DPR, tepatnya pada tanggal 29 September 1955. Nah, pemilihan anggota konstituante pada tanggal 24 Juli 1955. Kemudian dilanjutkan kepada Dekret Presiden 1959. Dekret Presiden 1959 ini dikeluarkan dikarenakan keadaan politik di Indonesia saat itu tidak stabil. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, muncullah gagasan melaksanakan model pemerintahan demokrasi terpimpin dengan cara kembali lagi ke UUD 1945. Jadi UUD-S dihapus dan digantikan kembali ke UUD 1945. Nah, kemudian pada tanggal 5 Juli, Presiden Soekarno itu mengeluarkan dekret yang berisi dibubarkannya konstituante dan kembali diberlakukannya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD-S 1950. Kemudian dibentuknya MPRS dan DPAS. Berlakunya UUD 1945 ini melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 ini. Dan hal itu menandai berakhirnya masa demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin lagi. Demikian pula melalui saat itu sistem kabinet parlementer digantikan dan diganti menjadi kabinet presidensial. Kemudian setelah masa demokrasi liberal dan terpimpin ini berakhir, kemudian masuklah pada masa Orde Baru. Nah, masa Orde Baru ini diawali dengan pembubaran PKI dan organisasi masanya. Jadi sebelum masa Orde Baru ini muncul, pada demokrasi liberal dan terpimpin ini terjadi pemberontakan yang sangat besar, yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh salah satu partai politik yang dinamakan PKI. Jadi PKI di sini itu melakukan pemberontakan dan ingin membentuk sebuah sistem pemerintahan sendiri di dalam negara Indonesia itu. Nah, sehingga pada masa Orde Baru ini PKI itu sudah dibubarkan bersama organisasi masanya, itu semua dibubarkan. Tepatnya pada tanggal 12 Maret 1966. Soekarno itu mengeluarkan keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi PKI dan ormas-ormasnya. Kemudian sehingga setelah PKI dan ormasnya ini dibubarkan, maka otomatis partai politik yang ada di Indonesia pada saat itu menjadi berkurang, sehingga terjadilah penyederhanaan partai politik. Pemerintah melakukan penyederhanaan penggabungan partai-partai politik yang didasarkan pada kesamaan program. Dalam penyederhanaan partai politik ini terdapat tiga partai politik yang merupakan
gabungan dari beberapa partai politik sebelumnya. Yang pertama ada Partai Persatuan Pembangunan atau yang biasa disingkat dengan PPP, P3 itu. Nah, partai PPP ini merupakan gabungan dari NU dan PSII dan Perti. Nah, PPP ini merupakan gabungan dari 3 partai politik sebelumnya yang digabungkan menjadi satu, menjadi sebuah partai politik baru yang dinamakan P3. Dan partai yang kedua merupakan Partai Demokrasi Indonesia atau yang disebut dengan PDI, yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, Parkindo. Keempat partai politik ini kemudian digabung karena berdasarkan kesamaan dari tujuannya. Digabungkan menjadi sebuah partai politik yang dinamakan Partai Demokrasi Indonesia atau biasa disingkat dengan PDI. Kemudian partai ketiga ini adalah sebuah partai baru yang dinamakan Golongan Karya atau yang disebut dengan Golkar. Nah, kemudian terjadi pemilu 1971 dan 1999 sampai pada 1997. Pemilihan umum pada masa Orde Baru ini melaksanakan 6 kali pemilihan umum. 6 kali pemilihan umum dalam kurun waktu 1971 sampai 1997 ini terjadi 6 kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, dan 1992. Dan yang terakhir itu 1997. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru ini, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu. Pemilu 1997 merupakan pemilu terakhir pada masa pemerintahan Orde Baru ini. Jadi 6 kali pemilu yang menang cuma satu partai politik, yaitu Golkar. Selanjutnya yaitu dui fungsi ABRI. Jadi pada masa Orde Baru ini terdapat dui fungsi ABRI. Yang dimaksud dui fungsi ABRI itu merupakan fungsi atau peran ganda yang diberikan Presiden kepada ABRI. Jadi pada masa pemerintahan Orde Baru ini pemerintah memberikan peran ganda bagi ABRI yang dikenal dengan sebutan dui fungsi ABRI ini. ABRI berperan dalam hankam dan mengatur negara. ABRI diizinkan memegang jabatan dalam pemerintahan termasuk wali kota, pemerintah provinsi, duta besar, dan jabatan lainnya. Setelah berakhirnya masa demokrasi ini, masa Orde Baru ini, dui fungsi ABRI ini dihapus dikarenakan adanya suatu peristiwa yang sangat besar tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi pada tahun 1998 ini ada unjuk rasa yang sangat besar yang bertujuan untuk melengsarkan seorang presiden yang berkuasa pada masa itu dan menghapuskan ini, dui fungsi ABRI ini. Nah, peristiwa tersebut membawa perubahan bagi Indonesia sehingga Indonesia itu masuk kepada masa yang baru, yaitu masa reformasi. Dan masa reformasi ini dimulai sejak tahun 1998, ditandai dengan demo yang besar tadi sampai dengan saat ini. Namun di sini saya batasi sampai pada tahun 2009 biar tidak terlalu luas. Yang dipresentasikan kelompok 4 tadi mengenai masa reformasi, di sini ada reformasi politik. Jadi pada masa reformasi ini dimulai dengan reformasi politik. Pada tahun 1998 masa pemerintahan Orde Baru ini berakhir, ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto yang kala itu berkuasa selama 32 tahun yang di bawah naungan Partai Golongan Karya tadi. Dengan berakhirnya Soeharto, dimulailah Orde Reformasi. Dan di sini terjadi reformasi politik. Pembenahan di bidang politik antara lain reformasi di bidang ideologi negara, pemberdayaan DPR, MPR, dan DPRD sebagai wujud kedaulatan rakyat. Kemudian yang ketiga reformasi lembaga kepresidenan dan kabinet. Dan yang keempat memperdayakan partai politik untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Dan yang kelima menyelenggarakan pemilu. Dan yang keenam
birokrasi sipil mengarah pada terciptanya institusi birokrasi yang netral. Tadi kan sudah dijelaskan oleh kelompok berapa? Kelompok 4 ya, seperti itu tadi. Kemudian di sini masuk kepada pemilu 2004 sampai pada 2009. Nah, pada pemilu 2004, Indonesia itu menyelenggarakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Jadi pada pemilu 2004 ini merupakan pemilu pertama di mana rakyat itu bisa langsung memilih presiden mereka. Pemilu legislatif merupakan pemilu pemilihan partai politik dengan anggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, DPD. Tahap pertama ini dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004. Pemilu presiden putaran pertama untuk pemilih pasangan calon presiden dan wakil presiden secara langsung, tahap kedua ini telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004. Pemilu presiden putaran kedua dilaksanakan hanya apabila pada tahap belum ada pasangan calon presiden yang mendapatkan paling tidak 50% di putaran pertama itu. Dan tahap ketiga ini telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 2004. Dalam pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2004 diikuti oleh 5 pasangan calon presiden dan pemenangnya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Dan kemudian pemilu pada tahun 2009. Pada tahun 2009 ini dilaksanakan pemilu yang diikuti oleh 38 partai politik. Dan kembali lagi Demokrat unggul dengan 20%. Sehingga pada tanggal 8 Juli diselenggarakan pemilu presiden dan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya Budiono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh 60% dari seluruh total suara itu. Jadi pemilu ini merupakan pemilu yang sangat adil, di mana rakyat itu bisa langsung memilih pemimpin mereka. Nah, berikut tadi kan sudah ya, presentasi dari keempat kelompok, kemudian sudah saya jelaskan ulang lebih rinci lagi. Nah, bagaimana kalian apakah dapat memahami dengan baik? Tentunya dengan menggunakan media ini kalian dapat mengurutkan masa-masa ini berdasarkan kurun waktu yang sudah ditentukan, mulai dari awal kemerdekaan, demokrasi liberal terpimpin, kemudian berlanjut kepada masa Orde Baru, kemudian pada masa reformasi. Nah, dengan penjelasan tadi, apakah sudah jelas? Apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Jika masih ada yang perlu ditanyakan, silakan kalian bertanya. Gak apa-apa, saya tunggu. Silakan. Apakah ada pertanyaan? Sekali lagi tentang ini. Kalau tidak ada, berarti kalian semua sudah paham. Benar ya? Kalian semua sudah paham. Tapi kalau tidak ada yang tanya, pelajaran saya tutup sampai di sini. Kemudian silakan kalian istirahat atau makan-makan dulu di kantin. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.